Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Cindy Claudia Putri, perkenalkan nama saya Dio Sembari Doriskia dengan nomor NPM 2403011102034. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya terkait mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pertemuan sesi ke-10 dan sesi ke-12. Yang pertama, sesi 10, materinya terkait deret berkala dan peramalan. Pengertian deret berkala atau time series. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dikumpulkan dan dicatat secara berkala dalam suatu periode waktu tertentu, baik harian, bulanan, tahunan. Tujuannya menentukan ukuran statistik untuk pengambilan keputusan, peramalan atau forecasting masa depan, atau perencanaan kegiatan bisnis atau ekonomi. Contohnya, data pengunjung toko retail dari Januari 2018 sampai Desember 2025, data volume ekspor kopi Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2022. Selanjutnya, manfaat analisis deret berkala. Yang pertama, memahami pola perubahan di masa lalu, mengidentifikasikan faktor penyebab fluktuasi data, menyesuaikan perencanaan dengan pola musiman, membandingkan data antar periode atau antar identitas. Selanjutnya, komponen deret berkala. Yang pertama, tren kecenderungan umum. Perubahan jangka panjang yang stabil naik atau turun. Contoh, peningkatan jumlah pengguna e-wallet setiap tahun. Yang kedua, variasi musim. Pola yang berulang setiap periode musiman, baik bulanan maupun triwulan. Contohnya, penjualan AC meningkat setiap musim panas. Yang ketiga, variasi siklis, yaitu pola jangka panjang yang berulang dipengaruhi oleh siklus ekonomi. Yang ketiga, contoh penjualan properti turun saat krisis ekonomi. Nomor 4, variasi acak, yaitu perubahan tak terduga karena kejadian luar biasa. Yaitu contohnya lonjakan permintaan masker akibat pandemi. Selanjutnya, metode penghitungan tren. Yang pertama, menggunakan metode semi rata-rata, yaitu data dibagi dua, dihitung rata-rata masing-masing bagian. Lalu ada metode kuadrat terkecil, menghitung tren dengan mencari garis terbaik. Y sama dengan A plus BX. Contohnya meramalkan transaksi online tahun 2024 dari data 2019 sampai 2023. Yang ketiga ada metode tren kuadratis dengan rumus Y sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2. Ini bisa diambil contoh untuk pendapatan startup yang naik tajam setelah tahun ketiga. Yang terakhir ada metode tren eksponensial untuk pola pertumbuhan cepat. Rumusnya Y sama dengan A buka kurung 1 plus B tutup kurung pangkat X. Selanjutnya metode peramalan tambahan. Rata-rata sederhana yaitu rata-rata nilai data selama periode tertentu. Yang kedua, rasio rata-rata bergerak menggunakan data masa lalu untuk menghitung nilai tengah bergeser. Kesimpulannya dari sesi 10 ini, deret berkala penting dalam analisis ekonomi dan bisnis. Komponen utamanya adalah tren, musim, siklis, dan acak. Untuk peramalan data, metode yang umum digunakan yaitu yang pertama, semi rata-rata, kuadrat terkecil, tren kuadratis, dan tren eksponensial. Selanjutnya, probabilitas itu ada di sesi ke-12. Konsep dasar probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu peristiwa terjadi pada masa yang akan datang. Konsep ini penting karena banyak keputusan di dunia nyata dibuat dalam kondisi ketidakpastian. Manfaatnya,
membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, menyediakan dasar untuk analisis resiko dan prediksi. Contoh, yang pertama, seorang investor menilai kemungkinan naiknya harga saham berdasarkan data historis. Yang kedua, sebuah pabrik memperkirakan kemungkinan kerusakan produk saat proses produksi. Selanjutnya, pendekatan menghitung probabilitas. Yang pertama ada namanya pendekatan klasik. Probabilitas sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan atau jumlah total kemungkinan. Contohnya, sebuah perusahaan memproduksi 500 barang dan 25 diantaranya rusak. Peluang untuk mengambil rusaknya secara acak adalah 25 banding 500, sama dengan 0,05 atau 5%. Yang kedua ada pendekatan relatif. Probabilitas dihitung berdasarkan data historis atau pengamatan. Terus yang ketiga, pendekatan subjektif. Probabilitas berdasarkan keyakinan atau pengalaman pribadi. Contohnya, seorang manajer memperkirakan kemungkinan karyawan menyelesaikan proyek tepat waktu adalah 80% berdasarkan performa sebelumnya. Selanjutnya, hukum probabilitas. Hukum penjumlahan. Ada dua. Yang pertama mutually eksklusif. P buka kurung A irisan B sama dengan P A plus PB. Kita bisa lihat contohnya, dari 300 pegawai, 180 pegawai di bagian produksi, dan 120 di bagian administrasi. Peluang seorang berasal dari produksi atau administrasi adalah 180 per 300 plus 120 per 300, sama dengan 1 atau 100%. Terus selanjutnya non-mutually eksklusif. Contohnya, dari 100 karyawan, 40 punya sertifikat ISO, 30 sertifikat K3, dan 10 keduanya. Peluang setidaknya punya satu sertifikat adalah 40 per 100 plus 30 per 100 minus 10 per 100, sama dengan 0,6% atau 0,6 atau 60%. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas penyebab berdasarkan bukti. Rumusnya sebagai berikut. Kita ambil contoh dari 3 cabang produksi, cabang A 50%, 5% cacat, B 30%, 10% cacat, C 20%, 20% cacat. Jika barang cacat peluang berasal dari C, kita bisa hitung di sini rumusnya didapat hasilnya 42,1%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.